10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an a'dilla wa dalla zilla wa salla aw adlima idlama wa ajlahi jalali. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian sirah mengkaji kitab Hayatus Sahabat. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif, untuk pengarang kitab ini, juga untuk guru-guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita, memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, dan menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Amin. Baik. Silakan Pak, dimulai dibaca. Ya, untuk yang pertama insya Allah dibaca langsung sama Pak Yana. Mangga. Patuh kepada amir dalam jihad dan perjalanan di jalan Allah. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia mengisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim kami dalam satu syariah. Beliau menunjuk Sa'ad bin Abu Waqqas sebagai amir kami. Kami berjalan sampai di suatu tempat untuk beristirahat. Seorang di antara kami berdiri dan memakai pelana di kudanya. Aku bertanya, hendak kemanakah engkau? Ia menjawab, aku hendak mencari rumput. Aku melarangnya. Jangan lakukan itu sebelum kita minta izin kepada pemimpin kita. Maka kami mendatangi Abu Musa Al-Asy'ari dengan menuturkan tujuan kami menemuinya. Abu Musa bertanya, kelihatannya engkau ingin pulang menemui istrimu. Lelaki itu menjawab, tidak. Abu Musa berkata lagi, renungkanlah lagi jawabanmu. Ia berkata, tidak. Abu Musa mengatakan, kalau begitu pergilah sebagai orang yang mendapat petunjuk. Lelaki itu pun pergi. Beberapa saat kemudian Abu Musa menanyainya, barangkali engkau telah pulang kepada istrimu. Ia menjawab, tidak. Abu Musa berkata lagi, pikirkanlah lagi jawabanmu. Ia menjawab, benar. Abu Musa berkata, sungguh tadi engkau berjalan di neraka menuju istrimu. Engkau duduk di neraka dan bergegas di neraka. Maka tebuslah dirimu dari neraka dengan cara beramal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Di alinea ini ya, atau di bagian ini, jadi sebelum kita lebih jauh di dalam pembahasan yang lalu, kemarin kita sudah diingatkan tentang keikhlasan niat di dalam berjihad ya. Jadi kemarin ada kisah Guzman ya, kemudian bagaimana Guzman ini akhirnya karena niatnya tidak ikhlas karena Allah, jihad terus tapi akhirnya mati sul khotimah. Kemudian yang kedua itu adalah kisah Usairim ya, yang Masya Allah beliau meskipun baru masuk Islam, belum sempat mandi, belum sempat sholat, tapi
amalnya luar biasa, nilainya insya Allah. Nah, yang ketiga kita diingatkan kemarin dengan kisahnya Amr bin As. Ya. Jadi bagaimana Amr bin As ini kemudian ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah atau melalui titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan harta meskipun beliau berperang tidak mencari harta, tapi kemudian akhirnya Allah berikan harta. Yang ini juga penting sebenarnya, bukan hanya harta, ya, ini juga kedudukan. Jadi pentingnya kita itu niatnya ikhlas. Jadi kadang-kadang kita ini tidak mencari kedudukan tapi diberi oleh Allah. Ya. Jadi kita itu tidak mencari kedudukan tapi diberi oleh Allah. Sebagaimana kisah Amr bin As. Amr bin As itu berperang tidak mencari harta tapi diberi harta oleh Allah. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa ada yang mencari harta tidak dikasih? Ya, tapi justru yang tidak mencari dikasih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmal malu lirajulis salih. Ya, nikmal malu salih lirajulis salih. Jadi sebaik-baiknya harta yang baik itu adalah untuk atau di tangan orang yang soleh, ya. Jadi harta yang baik di tangan orang yang baik. Nah, kita juga seperti itu. Kadang kita tidak mencari kedudukan, tidak mencari jabatan, tapi kalau ingat hadis tadi, maka kita harus berpikir positif. Allah boleh jadi menitipkan itu karena dianggap kita ini orang yang layak. Lalu kemudian kita gunakan jabatan, harta, dan sebagainya itu untuk kebaikan, sebagaimana hadis Nabi tadi. Sebab kalau tidak seperti itu, maka yang muncul nanti adalah penyesalan. Jangan sampai seperti kisah Kuzman tadi, yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dengan berjihad, tapi hatinya kotor. Akhirnya kemudian Allah wafatkan dalam keadaan sul khatimah dan dia murtad. Na'udzubillah. Nah, ini pelajaran penting ya bagi kita. Makanya dalam ayat rizki dalam Al-Quran itu Allah mengatakan begini. Walau basatallahu rizqu li'ibadihi. Andai Allah itu melapangkan rezeki untuk semua hambanya. La baghaw fil ardi, maka hamba-hamba ini atau mereka ini bisa kurang ajar kepada Allah. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tetapi Allah itu menurunkan rezeki itu pada siapa saja yang Allah. Artinya ketika kita diberikan oleh Allah rezeki, ya entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu jabatan, Allah melihat kita ini memang layak untuk mendapatkan. Ya, jadi Allah memang melihat kita ini layak untuk mendapatkan. Nah, jadi karena itu amanah itu dijaga supaya kemudian tidak menjadi fitnah dalam kehidupan. Nah, itu sedikit ya tambahan untuk konteks pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan keikhlasan. Kemudian poin ini kita akan membahas tentang patuh di sini maksudnya adalah ketaatan ya. Jadi patuh di sini maksudnya adalah ketaatan. Nah, perlu dipahami. Islam itu punya prinsip yang namanya kepemimpinan itu tunggal. Jadi kepemimpinan di dalam Islam itu prinsipnya tunggal. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW itu Rasulullah mengatakan begini, idza kuntum salasatun fi safarin. Ya. Kalau kalian itu 3 orang di dalam safar, safar itu wajib, sunnah atau mubah? Jawabannya mubah. Kalau safar bepergian saja yang mubah, kata Nabi, fal yu'ammiru ahadakum. Hendaknya atau fal tu'ammiru ahadakum. Maka hendaknya kalian mengangkat salah seorang di antara kalian menjadi pemimpin. Jadi hukum adanya pemimpin ini wajib. Ya. Jadi hukum adanya pemimpin ini wajib. Ini yang perlu digarisbawahi.
Nah, pemimpin itu berapa? Di dalam hadis tadi disebutkan ahadakum, berarti pemimpin itu satu. Pemimpin itu satu. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa Islam tidak menganut istilah kepemimpinan demokratis, tidak. Islam tidak menganut kepemimpinan kolektif kolegial, tidak. Ya, kepemimpinan di dalam Islam itu bersifat tunggal. Ini yang harus dipahami. Kepemimpinan di dalam Islam itu bersifat tunggal. Qiyadah fardiyah. Nah, kemudian yang kedua, mas'uliyah. Ini kaidahnya. Jadi al-qiyadah fardiyah wal mas'uliyah jama'iyah. Jadi yang memimpin itu satu orang, tapi yang bertanggung jawab untuk memikul keputusan tadi itu bukan satu orang, tetapi semua orang. Nah, itu namanya al-mas'uliyah jama'iyah atau wal amal jama'iyah. Jadi untuk mengeksekusi menjalankan amal dari keputusan tadi itu bersama. Jangan begini, kan saya tidak ikut mimpin, saya tidak ikut usul, kok saya ikut-ikutan harus menanggung. Nah, ini namanya tidak berjamaah kalau begitu. Yang namanya berjamaah itu, konsekuensi dari jamaah itu satu tubuh. Pemimpinnya satu, yang mengambil keputusan satu, yang menjalankan keputusan semua anggota jamaah tadi. Itu namanya al-qiyadah fardiyah wal amal jama'i wal mas'uliyah jama'iyah. Itu yang terjadi di dalam Islam. Ya, kepemimpinannya seperti itu. Nah, makanya kemudian ada hukum yang namanya ketaatan. Gitu loh. Ada hukum yang namanya ketaatan. Jadi ketaatan itu bagian dari apa? Konsekuensi dari mas'uliyah jama'iyah, konsekuensi dari amal jama'iyah. Jadi aktivitas dilakukan bersama, tanggung jawabnya dilakukan bersama, maka konsekuensi dari itu harus ada ketaatan. Jadi kalau tidak ada ketaatan, nggak akan ada yang namanya amal jama'iyah, yang ada yang apa namanya mas'uliyah jama'iyah, nggak ada. Nah, kalau sudah nggak ada mas'uliyah jama'iyah, nggak ada lagi amal jama'iyah, hancur. Jamaah tadi hancur. Dan kalau sudah begitu, nggak akan ada yang bisa menang karena tidak ada persatuan. Ya, nah ini yang harus dipahami. Nah, disinilah ya sebenarnya hal-hal yang penting yang harus istilahnya hujamkan ya, oleh kita semua ini di dalam memahami fakta. Kemudian yang harus kita pahami poin berikutnya ini ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa amir itu wajib ditaati, ya amir itu wajib ditaati. Tadi sudah kita sampaikan bahwa prinsip di dalam Islam itu kepemimpinannya tunggal, mas'uliyahnya jama'iyah, amalnya jama'iyah. Ya. Nah, terus pemimpinnya itu satu sebagaimana hadis tadi, maka nggak boleh ada dua pemimpin. Kalau ada dua pemimpin pasti kacau. Makanya kalau tadi kita sudah sebutkan kalau untuk perkara yang mubah saja wajib ada seorang pemimpin, apalagi dalam perkara yang wajib seperti jihad. Ya, nggak mungkin. Nah, jadi dari hadis idza kuntum salah satu fi safarin tadi itu diambil kesimpulan oleh ulama. Ya, usul ulama fikih. Apa itu? Yaitu setiap perkara yang kita mempunyai kepentingan bersama, maka harus ada yang mengurus, harus ada memimpin. Kalau ada urusan bersamanya nggak ada memimpin, pasti kacau. Kita di rumah itu ada urusan bersama. Ya, di dalam rumah itu, di dalam keluarga kita itu ada urusan bersama. Coba, ada suami, ada istri, ada anak, punya urusan bersama tidak? Ada urusan bersama di dalam keluarga itu. Ya, mengenai kebutuhan makannya, listriknya, airnya, semua. Tidurnya, istirahatnya, macam-macam, semua itu ada urusan bersama. Nah, kalau urusan bersama seperti itu nggak ada memimpin, hancur nanti keluarga itu. Nah, maka laki-laki dijadikan sebagai qawam, pemimpin, supaya urusan bersama tadi bisa diatur. Nah, kemudian setelah itu nanti ada aturan main atau mekanisme. Nah, begitu seterusnya.
di kantor juga begitu, di misalnya di mana juga begitu ya. Selama ada urusan bersama di situ, maka harus ada yang memimpin. Nah, ini kaidah berpikir yang harus kita pahami, ya. Nah, kembali kepada riwayat ini bahwa ketaatan pada amir dalam jihad dan perjalanan jalan Allah tadi itu wajib, ya, itu wajib. Makanya di sini disebutkan ya riwayat Ibnu Asyakir dari Abu Malik Al-Asy'ari, ya, beliau mengisahkan misalnya Rasulullah mengirim ya sariyah atau detasmen, ya, detasmen ini misi militer. Nah, beliau menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai amir kami. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat senior, as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah karena doanya mustajab. Dan beliau punya skill memanah yang nggak pernah meleset. Sekali melepaskan anak panah itu bisa, ya, bukan hanya 1-2, ya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kami berjalan sampai di suatu tempat untuk beristirahat. Seorang di antara kami berdiri lalu memakaikan pelana di kudanya. Aku bertanya, "Ndak kemanakah engkau?" Nah, ini contoh. Dia menjawab, "Aku hendak mencari rumput," katanya. Lalu aku melarangnya, "Jangan melakukan itu sebelum kita meminta izin pada amir." Ya kan? Nah, ini kaitannya dengan urusan bersama. Coba kalau masing-masing nggak disiplin, ya. Lalu kami mendatangi Abu Musa Al-Asy'ari dan menuturkan tujuan kami menemuinya. Abu Musa kemudian bertanya, "Kelihatannya engkau ingin pulang menemui istrimu," katanya, "bukan mencari rumput." Nah, lelaki itu menjawab, "Tidak." Lalu Abu Musa berkata lagi, "Renungkanlah jawabanmu." Dia mengatakan, "Tidak." Lalu kemudian Abu Musa mengatakan, "Kalau begitu pergilah sebagai orang yang mendapatkan petunjuk." Maksudnya, pergilah untuk mendapatkan petunjuk itu bukan berarti Abu Musa itu mengizinkan, tapi pergilah itu kalau kamu ikut berjihad itu berjihadlah sebagai orang yang mendapatkan hidayah gitu. Jangan ragu gitu. Atau mencari-cari alasan gitu. Ya, supaya apa namanya seolah-olah kita ini berjihad padahal sebenarnya hatinya itu di tempat lain. Nah, ini juga penting. Ini nasihat Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian di sini dijelaskan lagi beberapa sahabat kemudian kembali. Musa menanyainya, "Barangkali engkau telah pulang kepada istrimu?" Ia menjawab, "Tidak." Abu Musa berkata lagi, "Pikirkanlah lagi jawabanmu." Kemudian dia menjawab, "Benar." Jadi didesak, baru ngaku dia. Ternyata benar. Dia itu ingin mencari rumput itu cuma alasan. Sebenarnya dia ingin kabur. Nah, ingin pulang. Lalu Abu Musa mengatakan, "Sungguh tadi engkau berjalan di neraka menuju istrimu," katanya. "Engkau duduk di neraka dan bergegas di neraka, maka tebuslah dirimu dari neraka dengan cara beramal soleh." Masya Allah. Ini nasihat Abu Musa. Ya. Nah, jadi dalam riwayat ini tidak ada dialog antara misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditunjuk sebagai pemimpin. Ya. Dalam dialog ini cuma ada riwayat yang menjelaskan bahwa seorang sahabat bernama Abu Malik tadi itu memberikan nasihat kepada temannya tadi karena dia hendak kabur. Alasannya mencari rumput. Lalu kemudian diajak ketemu dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Karena Abu Musa Al-Asy'ari ini sahabat senior, sudah punya pengalaman, jam terbang dan sebagainya, bisa membaca. Ya, dan mereka ini juga para wali Allah. Ya, mereka ini juga para wali Allah. Nah, itu perlu dipahami. Ya. Wali-wali ini mereka mukasyafah. Ya. Jadi mereka diberi penglihatan yang tajam oleh Allah. Bagaimana dalam hadis qudsi. Ya, dalam hadis qudsi itu kan orang yang mendekat kepada Allah, maka mereka melihat dengan penglihatanku, mereka mendengar dengan pendengaranku, mereka berjalan dengan kakiku, ya kan? Nah, jadi ini yang disebut mukasyafah tadi. Jadi diberikan kekuatan di dalam mengindra sesuatu yang tidak tampak. Lalu Abu Musa membaca, ternyata orang ini kelihatannya itu bukan cari rumput. Kalau dilihat dari, ya kan, kalau misalnya orang itu alasannya mencari rumput, lihat kudanya itu kira-kira lapar apa tidak, ya kan kelihatan semua.
Begitu ketahuan, didesak ngomong tidak, sampai kemudian akhirnya ngaku iya. Memang benar, ya, dia pengen pulang untuk menemui istrinya. Nah, pada satu titik, yaitu titik di mana dia melakukan pelanggaran, di mana dia ingin kabur dengan alasan tadi, Abu Musa kemudian memberikan nasihat. Ya, nasihatnya pertama tadi itu, pergilah kamu dengan hidayah dari Allah. Nah, itu nasihat pertama. Yang kedua tadi, setelah ketahuan dan dia ngaku, kemudian dia mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan, ya, maksudnya ketika dia sudah niat kabur tadi itu, sebenarnya dia sedang menuju ke neraka atau berada di neraka. Maka tebuslah itu dengan makan amal soleh. Nah, Masya Allah. Padahal dohirnya, jasadnya dia ikut dalam rombongan jihad tadi. Tapi karena pikirannya ke tempat yang lain, maka itu pun sudah dianggap atau sudah dinilai tempatnya di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini pentingnya tadi, keikhlasan seperti disebutkan dalam riwayat sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan amal itu, dohir batin kita itu harus betul-betul karena Allah. Ya, betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Lalu kemudian apa yang dipakai riwayat dalam hadis ini terkait dengan ketaatan pada Amir tadi itu adalah karena dia ingin pergi tiba-tiba, nggak izin, ya, nyelonong, ya, atau menyelinap, ya, atau kabur. Ya. Mungkin kalau izin akan ditanya macam-macam. Mungkin kalau dia bilang kepada amirnya akan tadi itu kayak ketemu Abu Musa tadi, diinterogasi, ya kan? Nah, tapi dengan kabur, dengan nyelonong, dengan menyelinap tadi itu mungkin dia bebas dari pertanyaan dan mungkin membuat dia akan bisa aman karena bisa meninggalkan tempat itu tanpa ada yang mempersoalkan. Tapi ya itulah, ya, gambarannya ada banyak kisah yang kita bisa pelajari dalam riwayat ini. Dan begitulah kondisi manusia, orang yang hidup di zaman Nabi pun sama hatinya seperti kita. Nah, karena itu kitab ini atau riwayat-riwayat ini itu bisa menjadi cermin gitu bagi kita, bisa menjadi refleksi bagi kita. Jadi ternyata dulu zaman sahabat pun ada yang seperti itu, ya. Dan sepanjang hayat, sepanjang kehidupan dunia ini pasti akan ada yang seperti itu manusia. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil ketika kondisi seperti itu terjadi, apa yang harus dia lakukan? Nah, itu juga menjadi contoh begitu, ya. Baik, itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin diskusi. Masya Allah, ya, contoh tadi dari para sahabat terkait dengan ketaatan kepada Amir. Bahkan di sini belum sampai ke Amir yang sesungguhnya, ya, Sa'ad bin Abu Waqqas, baru sampai ke salah satu senior lah di situ, ya, udah terbaca gitu niat yang tidak sesungguhnya dari seorang sahabat yang ingin berpura-pura mencari makan untuk kuda, cari rumput. Baik teman-teman sekalian, sahabat Siro, bagi yang ingin bertanya ataupun menambahkan dari wawasan apa yang kita bacakan, kami persilahkan. Untuk yang Rijal bisa langsung raise hand dan open mic, juga open kamera. Dan untuk yang Nisa bisa menuliskan di kolom chat. Dan kita persilahkan juga bagi yang ingin ikut menambah pahala membacakan, silahkan juga raise hand nanti untuk yang Rijal atau menuliskan di grup. Kalau tidak ada, saya mungkin Ustaz mewakili teman-teman terkait dengan yang tadi gitu, ya. Sebenarnya berarti kan sebuah niat yang kurang baik dari salah satu sahabat untuk lari dari jihad gitu, ya, untuk pergi kembali kepada keluarganya. Dulu atau saya pernah mendengar gitu bahwa perbedaan antara niat baik sama niat buruk gitu. Kalau niat baik dan kemudian terlaksana ataupun tidak terlaksana,
itu bisa mendapatkan sebuah pahala kebaikan gitu dengan niat baiknya. Sebaliknya kalau niat buruk tapi ternyata ya Allah gagalkan atau dengan satu lain kondisi akhirnya tidak terlaksana, itu dosanya belum tercatat. Itu bagaimana itu kaitan dengan seperti itu? Sementara ini sahabat yang lain bahkan sudah bisa dengan makomnya gitu sebagai orang yang mungkin levelnya wali Allah gitu bisa sampai mengindra sedemikian jauh gitu seperti yang tadi diceritakan. Mungkin bisa disampaikan Ustaz. Yang pertama ya terkait dengan hadis niat itu konteksnya terkait dengan nilai ya dari apa yang Allah tetapkan untuk setiap kebaikan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam hadis itu intinya adalah kalau kita niat baik, maka niat baik itu akan mendapatkan kebaikan, meskipun kebaikannya itu belum diwujudkan, karena niat baik itu sendiri adalah kebaikan. Nah, dari logika itu kita paham, iya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah mencatat bahkan ketika niat itu belum dilaksanakan dia itu dapat pahala karena kebaikan. Nah, sebaliknya niat buruk itu belum dinilai sebagai keburukan kalau hanya sebatas niat. Gitu loh. Ya, kalau hanya sebatas niat. Nah, disinilah nanti ya. Ini bahasa fikih, ulama fikih. Makanya orang itu kadang-kadang kan dia bisa berkhayal macam-macam. Ya, bisa khayalan ini, khayalan. Karena itu khayalan itu nggak bisa dihukumi gitu. Jadi misalnya dia berkhayal pengen begini, pengen begitu, ya katakanlah misalnya khayalan itu kurang bagus, itu tetap tidak bisa dihukumi sebagai sebuah kejahatan karena dia belum mengeksekusi. Ya, nah sampai ketika dia eksekusi baru nanti dihukumi dia melakukan kejahatan. Ya. Nah, jadi ini konteks yang perlu dipahami. Nah, terus mungkin pertanyaannya tadi kok tampaknya kontradiksi dengan riwayat tadi, di mana riwayat tadi orang itu kan sudah niat perang, sudah di medan perang, lalu kemudian dia niat mau kabur, kenapa kok sudah dianggap neraka atau sebagai satu hal yang melanggar? Sebenarnya ketika dia sudah niat kabur itu sudah ada tindakan, ya kan? Sudah ada tindakan. Nah, menyiapkan pelana, tinggal lari lah istilahnya gitu ya, tinggal lari. Itu sebenarnya Bahkan sudah ada berbohong tadi ya, ada berbohong ya, pura-pura cari jadi makan dia istilahnya takiyah. Nah, jadi itu. Nah, jadi dari situ kita paham ya kan, sebenarnya orang tadi itu tidak hanya sekedar dia niat atau mungkin punya khayalan, tapi dia sudah mengeksekusi dalam bentuk aksi tadi, menyiapkan pelana, sudah mau, terus kemudian cari alasan ya kan, supaya dia bisa kabur dari situ. Itu sudah bukan niat lagi dalam arti seperti yang hadis tadi. Iya. Ya, beda karena dia sudah action, sudah ada aksi yang dia jalan. Baik teman-teman sekalian, untuk bahasan tadi terkait dengan patuh kepada amir dalam jihad dan perjalanan di jalan Allah, mungkin yang tadi juga di awal yang terkait dengan kadang-kadang ya kita
tidak merasa pantas atau belum merasa pantas sebagai pemimpin, ternyata Allah tetapkan kita gitu untuk mendapatkan jabatan padahal kita tidak berharap sama sekali. Ini kadang-kadang sering terjadi nih Ustaz di teman-teman kita gitu, yang mana sesuai dengan ya kaidah organisasi kita gitu, untuk pergantian pemimpin di kita suka mendapatkan amanah yang tidak kita duga-duga gitu dari para senior ataupun pemimpin di level yang lebih tinggi gitu untuk mendapat amanah tertentu sebagai bidang dakwah, sebagai bidang eh, bagian-bagian yang lain tertentu atau bahkan menjadi salah satu ketua wilayah seperti itu. Nah, ini mungkin ada tips Ustaz terkait dengan bagaimana kita meyakinkan diri kita gitu untuk bisa percaya diri gitu. Padahal ya namanya menjadi pemimpin dari sesuatu organisasi yang kita mungkin baru masuk, ternyata kapasitas menurut senior dianggap mampu. Nah, kita masih belum pernah mencoba dan menjadi galau gitu dengan adanya penunjukan tersebut. Itu mungkin ada tips untuk menghadapinya. Nih kayaknya teman-teman sering menghadapi masalah seperti ini gitu. Ketika kita mendapatkan amanah dari orang lain, ya, maka orang lain itu artinya sudah percaya. Kalau orang lain itu tidak percaya, pertanyaannya, mungkin nggak kita diberi amanah? Kan begitu ya. Itu sebenarnya filosofinya yang harus dipahami gitu. Ya. Jadi artinya apa? Orang itu husnudon sebenarnya kepada kita gitu. Ya dah. Jadi dia husnudon. Coba kalau nggak husnudon nggak akan kita diberi amanah. Karena dia itu husnudon kepada kita, maka kita diberi amanah. Nah, ini reasoning yang harus dipahami. Nah, kalau sudah begitu, ya apalagi kita ini tidak minta gitu ya, kemudian diberi gitu ya. Nah, tadi seperti dalam ungkapan Rasulullah kepada Amr bin As tadi, ni'mal malus soleh li rajulis soleh. Jadi Amr bin As ini enggak nyari harta, tapi dikasih harta sama Allah. Terus kemudian bertanya kepada Nabi, bagaimana? Kata Rasulullah, ya enggak apa-apa. Karena Allah anggap dalam tanda petik Amr bin As ini layak dan kuat atau mampu. Maka diberi. Kemudian Rasulullah mengatakan tadi kalimatnya ni'ma al-malus salih li rajulis salih. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pihak yang memberi amanah husnudzon, pihak yang beri amanah percaya, ada trust. Gitu. Kalau di bisnis itu kan trust itu bisa kita sebut sebagai capital gain. Ya, orang tidak punya apa-apa, tapi karena dipercaya orang bisa dititipi, sehingga dia bisa bisnis, dia bisa melakukan sesuatu karena trust. Nah, tapi masalah berikutnya, ini poin yang kedua. Ketika orang yang diberi amanah, diberi kepercayaan tadi, kemudian dia tidak berpikir responsibility gitu. Ada tanggung jawab yang dia harus tunjukkan, ada mas'uli yang harus dia buktikan. Gitu. Misalnya dia mengatakan begini, ya salahnya dia, kenapa dia nunjuk saya? Nah, itu berarti dia berpikirnya negatif. Berarti dia berpikirnya tidak responsibility, ada tanggung jawab, ada mas'uliyah yang harusnya dia tunjukkan gitu. Sehingga orang yang seperti ini nggak akan berkembang.
ketika dia diberi amanah, padahal kan orang memberi amanah karena percaya. Orang percaya itu karena dia husnudon. Orang ini mampu, orang ini bisa, orang ini baik, orang ini kredibel, orang ini punya integritas, kan begitu itu husnudonnya. Nah, karena itu orang yang diberi amanah tadi itu harus membuktikan husnudon orang lain tadi. Sehingga apa yang diamanahkan itu cocok. Gitu. Orang itu husnudon kalau dia itu kredibel. Orang itu husnudon kalau dia itu punya integritas. Orang itu husnudon kalau dia itu punya kapasitas. Orang itu husnudon kalau dia itu mampu. Buktikan. Nah, gimana caranya? Nah, disitulah dia menjawab tantangan tadi itu dengan responsibility, dengan tanggung jawab, dengan apa namanya mas'uliyah tadi. Gitu. Nah, ketika itu dia lakukan, maka dia akan belajar. Ya. Nah, sekarang modal dasar apa yang paling penting? Tadi itu kepercayaan. Jangan sampai merusak kepercayaan. Berarti apa? Dia harus menjaga integritas. Enggak boleh bohong, dia harus jujur. Amanah, itu yang paling dasar itu. Itu yang paling dasar. Yang lain-lain itu nanti ngikut. Kemampuan, kapasitas itu ngikut seiring dengan perjalanan waktu gitu. Karena sifat dasar kepemimpinan itu pertama itu jujur. Itu kaitannya dengan integritas. Amanah. Ketika ini sudah ada, yang lain itu kan hasil belajar. Kalau ini karakter. Gitu loh. Yang lain itu hasil belajar. Kita nggak mampu dengan kejujuran, dengan amanah itu lama-lama jadi mampu. Karena terkait dengan jam terbang, pengalaman. Yang kita misalnya kredibilitasnya kurang dan sebagainya, mungkin ya kapasitas macam-macam tadi itu. Jadi meningkat gitu. Karena seiring dengan waktu kita belajar. Nah, ini poinnya sebenarnya. Nah, karena itu ketika dari awal dia sudah, ya sudah, saya apa namanya sebenarnya kan tidak mampu loh. Tidak mampu itu kan proses. Ya, tapi dia karena pikirannya itu negative thinking, mindsetnya salah, merespon kepercayaan orang lain tadi itu dengan negatif, ya sudah, akhirnya dia nggak akan berkembang. Dan selamanya kalau begitu cara berpikirnya, dia tidak akan meningkat. Kapasitasnya dia tidak akan naik. Kemampuannya dia tidak akan tumbuh. Gitu. Nah, karena itu tadi kita sudah sampaikan ada dua hal itu yang harus dipegang dulu. Apa? Amanah, kejujuran. Makanya Rasulullah itu pertama kali yang disampaikan pada saat diangkat menjadi nabi dan rasul itu soal kejujuran dan amanah itu. Rasulullah mengatakan ini naik di atas apa namanya Bukit Sofa itu Rasulullah pidatonya begini, ya ayuhan nas, kata, innar ra'id la yakdibu ahlah. Pemimpin itu tidak akan membohongi, berarti kan jujur kan? Karena jujur ini karakter. Pemimpin itu apa namanya tidak akan mengkhianati. Khianat amanah itu karakter. Gitu. Ya, kalau model orang yang bohong, orang yang khianat itu kalau sudah karakternya begitu, yang lain-lain itu nanti nggak ada gunanya. Gitu. Mungkin kemampuannya meningkat, tapi nggak ada gunanya karena karakter dasarnya itu udah yang menjadi pondasi tadi udah bobrok, itu nggak ada gunanya. Pinter nggak ada gunanya, skillnya meningkat nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Ini yang harus. Ya, jelas ya? Ya, jelas Ustaz. Alhamdulillah ini menjadi bekal penting yang luar biasa nih buat kita semuanya para pengemban dakwah, baik yang baru maupun yang sudah lama bergabung dengan kelompok pengemban dakwah, bahwa terkadang kita dikasih kepercayaan, ya amanah. Jadi garis bawah dari tadi penjelasannya adalah sebuah jabatan yang tidak kita harapkan, yang selama ini kita ikhlas saja untuk berbuat dalam kelompok ini, ya ternyata kita mendapatkan jabatan, kita harus anggap itu menjadi sebuah kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan di level yang lebih tinggi atau juga
teman-teman yang menyepakati bahwa kita sebagai pribadi yang ditunjuk untuk memimpin mereka dengan husnuzonnya mereka, tentunya mereka memandang kita mampu, kita integritas kita cukup dan juga mempunyai kapabilitas insya Allah dengan menjaga amanah jujur menjadi sebuah bekal utama untuk bisa dilengkapi dengan kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jam terbangnya nanti. Alhamdulillah luar biasa nih, insya Allah menjadi penambah wawasan dan semangat ya, untuk mendapat kepada kita semuanya jika mendapatkan amanah untuk bisa menerima dengan baik bahwa ini sudah Allah tentukan dan Allah berikan tambahan kemuliaan buat kita, dan insya Allah niatkan untuk menjaga sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Baik, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya kembali, yang Nisa boleh menuliskan di kolom chat, juga yang Rijal boleh langsung raise hand. Jika tidak, kita lanjutkan ke pokok pembahasan selanjutnya. Mangga silahkan, sepertinya belum ada. Pak Yana, boleh diteruskan. Berjaga di jalan Allah. Abu Dawud meriwayatkan dari Sahal bin Hanzalah bahwa mereka berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari terjadinya perang Hunain. Mereka bergerak dengan cepat menjelang senja. Lalu salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah seorang penunggang kuda menemui Rasulullah. Ia berkata, Rasulullah, aku telah berjalan mendahului rombongan ini, sehingga melihat bukit ini dan itu. Di sana kulihat Hawazin termaksud perempuan dan hewan ternak mereka seluruhnya berkumpul menuju Hunain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan tersenyum dan bersabda, Insya Allah itu semua akan menjadi ganimah kaum muslimin besok. Kemudian beliau bertanya, siapa yang malam ini bersedia berjaga untuk kita? Anas bin Abu Marsad dan Al-Ghanawi berkata, saya Rasulullah. Rasulullah bersabda, kalau begitu naiklah ke kudamu. Anas pun menunggangi kudanya dan menghampiri Rasulullah. Beliau memberi instruksi, susurilah bukit ini sampai ke puncaknya. Jangan sekali-kali engkau lengah pada malam ini. Pagi harinya Rasulullah keluar menuju tempat salat, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Kemudian beliau bertanya, apakah kalian melihat penunggang kuda itu? Mereka menjawab, Rasulullah, kami tidak melihatnya. Rasulullah memerintahkan iqamah salat. Kemudian beliau salat sambil menoleh ke arah bukit. Usai salat dan mengucapkan salam, beliau bersabda, bergembiralah, penunggang kuda kalian telah datang. Kami semua mengamati sela-sela pepohonan di bukit tersebut. Ternyata penunggang kuda itu datang. Sesampainya di hadapan Rasulullah SAW, ia mengucapkan salam dan melaporkan, sesungguhnya aku naik sampai ke puncak bukit sebagaimana diperintahkan Rasulullah kepadaku. Pagi harinya aku mengamati kedua puncak bukit itu dan tidak melihat seorang pun di sana. Rasulullah bertanya, apakah semalam engkau tidur? Ia menjawab, tidak, tetapi aku sibuk sholat dan menunaikan hajat. Rasulullah pun bersabda, atas dirimu telah diwajibkan surga, maka tidak mengapa jika engkau tidak mengerjakan amalan sunnah lagi sesudah malam ini. Berikutnya ini adalah ar-ribat fisabilillah. Ya, ribat itu adalah berjaga. Jadi berjaga di jalan Allah. Nah, di dalam hadis ini, hadis dari Abu Dawud, ya, dari Sahal bin Hanzalah. Di sini disebutkan pada hari terjadinya perang Hunain, ini peristiwanya, ya, mereka bergerak dengan cepat hingga menjelang senja.
lalu sholat bersama Rasulullah. Jadi perang Hunain itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Ya, berarti tahun ke-8 Hijriah. Dan peristiwanya itu pada bulan Syawal. Jadi peristiwanya terjadi pada bulan Syawal. Nah, kemudian seseorang penunggang kuda menemui Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah, atau ya Rasulullah, aku telah berjalan mendahului rombongan ini hingga melihat bukit ini dan itu. Di sana aku lihat orang Hawazin. Ya, perang Hunain itu perang melawan suku Hawazin. Nah, termasuk perempuan dan hewan ternak mereka, seluruhnya berkumpul menuju Hunain, katanya. Dan perang Hunain ini jumlah pasukan kaum musliminnya lebih besar. Karena orang-orang Quraisy pada waktu itu baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah dan itu diajak oleh Rasulullah. Ya, diajak oleh Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah sampai menyebutkan it'ajabatkum kasratukum walantughni ankum ya syai'a. Jadi ketika kalian itu dibuat takjub dengan jumlah kalian yang banyak, tetapi jumlah yang banyaknya itu nggak ada gunanya. Ya, karena kemenangan itu kan datangnya dari Allah, bukan karena jumlah. Nah, ini juga penting ya. Nah, kemudian Rasulullah tersenyum. Ya, Rasulullah tersenyum ketika ada laporan seperti itu. Lalu Rasulullah bersabda, insya Allah itu semua akan jadi ghanimah kaum muslimin di surga. Makanya ghanimahnya perang Hunain itu luar biasa banyaknya, banyak sekali. Orang-orang yang baru masuk Islam, tokoh-tokoh Quraisy itu rata-rata mereka mendapatkan satu orang itu ya. Rata-rata mereka mendapatkan 100 unta coba. Satu orang. Ya. Sementara orang-orang Ansor nggak dapat gitu. Nah, itu yang sempat menimbulkan protes kemudian. Seolah-olah Rasulullah ini lebih peduli atau ketika dalam kondisi seperti itu nggak ingat orang Ansor yang selama ini sudah memberikan tempat. Padahal Rasulullah tidak begitu cara berpikirnya. Ini suudon ya kan. Rasulullah itu cara berpikirnya ini kaitannya dengan mu'allafati qulubuhum ya. Jadi ini kaitannya dengan mu'allafati qulub. Jadi orang yang hatinya itu apa namanya harus diikat itu orang-orang Quraisy tadi karena mereka baru masuk Islam. Mereka baru masuk Islam, kemudian bagaimana caranya supaya Islamnya itu kokoh, maka mereka diikat. Diikatnya dengan apa? Diberi tadi oleh Rasulullah bagian yang banyak gitu, ya. Nah, jadi makanya Abu Sufyan dapat 100 unta, kemudian Umayyah 100 unta, banyaklah, ya. Bahkan ada yang satu orang dapat 200 unta ya, kita sudah pernah bahas sebelum ini. Ya karena apa namanya, orang itu perhitungan banget, sampai pada akhirnya dia masuk. Ya karena kedermawanan Rasulullah SAW. Nah ini pelajaran yang penting ya, untuk kita perhatikan. Nah kemudian di sini disebutkan, ya, Rasulullah SAW lalu bertanya, siapa yang malam ini bersedia untuk berjaga? Jadi maksudnya malam ini nggak tidur untuk menjaga supaya orang-orang kafir itu, ya suku atau Bani Hawazin tadi itu mereka tidak menyerang sementara kaum muslimin dalam keadaan lengah. Lalu ada seorang sahabat bernama Anas bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Dia mengatakan, saya Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, kalau begitu naiklah ke kudamu. Jadi dia Abu Marsad Al-Ghanawi ini kemudian naik di kudanya, lalu kemudian menghampiri Rasulullah. Beliau kemudian memberi instruksi, apa instruksinya ini? Kamu susuri bukit itu sampai ke puncaknya, katanya. Lalu jangan sekali-kali engkau lengah malam ini. Jadi bayangkan ini, ya, suruh menyusuri bukit, lalu kemudian tidak boleh lengah. Maksudnya tidak boleh lengah itu berarti termasuk nggak boleh ngantuk, nggak boleh tidur ya. Nah, kan kalau ngantuk kan lengah, apalagi tidur pasti lengah, ya kan? Nah itu instruksi Rasulullah. Nah pagi harinya Rasulullah keluar menuju tempat sholat, lalu Rasulullah mengerjakan sholat 2 rakaat. Beliau kemudian bertanya, apakah kalian melihat penunggang kuda itu? Mereka menjawab, ya Rasulullah kami tidak melihatnya. Kemudian Rasulullah merintahkan qomat. Kemudian beliau sholat sambil menoleh ke arah bukit.
Nah, usai sholat dan mengucapkan salam, beliau bersabda, bergembiralah, penunggang kuda kalian telah datang. Nah, jadi karena dia harus menyusuri kan wilayahnya, jadi sampai pagi itu. Ya. Nah, kemudian Abu Marsad, jadi boleh jadi karena mungkin gelap, gitu, sehingga Rasulullah tidak mengenali ya orang yang diutus oleh Rasulullah tadi, sehingga Rasulullah mengatakan seperti itu. Atau boleh jadi ini katanya dengan apa namanya misi rahasia yang harus diemban sehingga tidak perlu menyebutkan nama gitu. Karena kalau disebutkan nama itu nanti bisa bocor. Nah, itu juga bagian dari strategi ya yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah kami tidak melihatnya tadi. Ya, dari kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan karena setelah menoleh tadi melihatnya. Nah, kami semua mengamati salah satu pepohonan di bukit tersebut, ternyata penunggang kuda itu datang. Sesampainya di depan Rasulullah, Abu Marsad Al-Ghanawi tadi itu mengatakan, sesungguhnya aku naik ya sampai ke puncak bukit, bagaimana diperintahkan Rasulullah kepadaku. Kemudian pagi harinya aku mengamati kedua puncak bukit itu dan tidak melihat seorang pun di sana. Rasulullah kemudian bertanya, apakah semalam engkau tidur? Katanya. Abu Marsad Al-Ghanawi mengatakan tidak, tetapi aku sibuk sholat dan menunaikan hajat. Rasulullah pun kemudian bersabda, atas dirimu telah diwajibkan surga, katanya. Masya Allah. Ya. Atas dirimu Allah telah wajibkan surga untuk. Maka tidak mengapa jika engkau tidak mengerjakan amalan sunnah lagi sesudah malam ini. Subhanallah. Ya, coba bayangkan. Ada orang-orang ya, jadi Abu Marsad Al-Ghanawi ini mendapatkan keistimewaan. Jadi karena beliau ribat tadi menjaga malam, kemudian qiyamul lail di malam itu nggak tidur itu sampai sepanjang malam. Lalu setelah itu Rasulullah mengatakan kalau begitu kamu kalau tidak mengerjakan amalan sunnah pun ya setelah ini maka itu nggak akan mengapa. Masya Allah. Ada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan seperti itu ya karena nilai amalnya di sisi Allah tadi itu udah luar biasa, keikhlasannya ya, kemudian ketulusannya ya, Insya Allah ya. Itu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masya Allah, luar biasa tadi ya. Mungkin kalau kita amati gitu ya, tugas sebagai penjaga perbatasan atau pengamat di saat perjuangan jihad itu sepertinya tidak seberapa gitu ya. Beda dengan tugas sebagai pemimpin jihad yang namanya juga mungkin diingat terus menjadi panglima sampai ke masa-masa seterusnya. Tetapi ternyata pahala di sisi Allah itu hanya Allah dan orang-orang tertentu yang mengetahuinya, khususnya Rasulullah SAW, di mana nilai pahalanya yang luar biasa tinggi dari seorang yang diamanahkan berjaga di jalan Allah. Di sini temanya adalah berjaga di jalan Allah, dengan salah satu contoh di saat perang jihad untuk menjaga titik-titik di mana bisa mengamati lawan dan juga batas dari selamatnya rekan-rekan kita yang siap untuk berjihad. Dipersilakan kepada teman-teman pencinta sirah bagi yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan langsung raise hand. Atau yang Nisa boleh menuliskan di kolom chat. Ini mungkin sesuatu yang cukup memberikan pencerahan buat kita nih, Ustaz. Ya, kadang sebuah amanah ya terasa sangat biasa gitu, atau bukan sesuatu yang menjadi bagian penting dalam sebuah peran dakwah. Tapi ternyata karena
keikhlasan dia mengajukan diri di saat mungkin teman-temannya juga dalam keadaan yang istirahat, dia berniat untuk bangun dan berjaga. Nah, ini ternyata di mata Allah nilainya sangat tinggi. Mungkin ini juga bisa kita kaitkan dengan perjuangan dakwah di masa sekarang, Ustaz. Di mana berarti mungkin kalau salah mohon dikoreksi, kadang-kadang teman-teman mendapatkan tugas dan tanggung jawab berbeda-beda gitu. Berbeda-beda dari apa yang mereka harus lakukan dalam aktivitas dakwahnya. Ada yang hanya sebatas mempersiapkan ruangan acara gitu di malam harinya, sementara ada yang memang dikasih amanah untuk memimpin acara atau menyampaikan materi, atau ada juga yang hanya menyebarkan jadwal-jadwal kegiatan dakwah. Dan ternyata ini di mata Allah beda-beda ini nilainya, tidak seperti di mata manusia gitu, seakan-akan itu merupakan sebuah tugas yang biasa, tapi ini ternyata di mata Allah penilaiannya tidak seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan, dijelaskan, Ustaz. Ya, amal itu memang tidak dilihat dari sisi besar dan kecilnya. Ya, jadi amal itu tidak dilihat dari besar dan kecil. Karena itu kesempurnaan amal itu sebenarnya tergantung dari dua saja. Ya, dari dua saja. Apa itu? Yang pertama itu adalah keikhlasan. Yang kedua itu adalah kebenaran. Amal yang ikhlas dan benar, meskipun kecil di mata manusia, gitu, tapi di mata Allah luar biasa. Kemudian amal yang besar tapi tidak ikhlas, meskipun amal itu benar, ya kelihatan sesuai, tapi bisa jadi nggak ada nilainya di mata Allah. Sebelumnya kisah Utsman itu kan amalnya luar biasa. Tapi akhirnya ibarat pasir ya, kena air itu langsung runtuh. Sementara sahabat lain ya, yang tadi kita sudah singgung namanya, ya, Usairim itu dia baru masuk Islam, belum pernah sholat, belum pernah apa, tapi luar biasa. Nilai amalnya di mata Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa amal itu bukan karena besar dan kecilnya, tapi nilainya itu tergantung dari dua. Nah, dalam konteks amal jamaah, yang namanya jamaah itu sistem. Dan ketika kita bicara soal sistem, bicara soal manajemen, itu masing-masing sudah ada plotnya, masing-masing sudah ada bagiannya. Ketika yang mendapatkan plot atau bagian yang satu tidak mengerjakan, maka akan berdampak kepada bagian yang lain. Misalnya contoh, ketika yang memimpin acara itu orang hebat, tapi kalau pesertanya nggak ada datang, kehebatan dia nggak ada artinya. Pertanyaannya, siapa yang bisa menghadirkan peserta? Ternyata orang yang nyebar leaflet, ternyata orang yang membroadcast informasi. Maka yang membroadcast atau menyebar leaflet tadi itu punya peran yang pentingnya seperti ngisi acara yang hebat tadi. Pengisi acara yang hebat, kemudian yang broadcast yang hebat, tapi kalau bagian teknisnya itu juga tidak amanah. Pada saat acara misalnya listriknya mati, pada saat acara sound systemnya bermasalah, pada saat acara
misalnya hal-hal yang sifatnya teknis tadi kacau karena nggak diurus, maka acara yang diisi orang-orang hebat dengan jumlah peserta yang banyak kacau juga. Akhirnya apa yang terjadi? Acara tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini namanya azmatul idaroh kalau dalam bahasa Arab. Ya, jadi azmatul idaroh. Jadi krisis dalam apa namanya kepemimpinan atau manajemen. Nah, oleh karena itu, karena kita bicara dalam konteks jamaah, di dalam jamaah itu masing-masing sudah ada bagiannya. Dan masing-masing bagian harus mengerjakan bagiannya. Dia tidak perlu mengurusi bagian yang lain. Itu namanya idaroh. Ketika ada satu bagian yang tidak berjalan, maka dia akan berdampak pada bagian-bagian yang lain. Sudah pasti. Nah, yang sering jadi masalah itu kadang-kadang, nah ini ya. Jadi pada saat ada problem di administrasi karena mungkin ada yang nggak amanah, seringkali seorang pemimpin langsung terjun menghandle atau mungkin temannya menghandle dan sebagainya. Kalau kemudian kita bicara dalam konteks jamaah atau sistem, kejadian seperti ini sekali nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali seperti itu berarti ada yang tidak sehat. Ya, ada yang tidak sehat. Karena berarti apa? Ada bagian tertentu, ada orangnya tapi tidak menjalankan, kemudian di-tackle atau di-take over oleh yang lain. Nah, jadi kalau ini tadi sekali, oke lah. Gitu. Tapi kalau berkali-kali seperti itu berarti tidak sehat. Nah, ini harus diselesaikan. Nah, oleh karena itu, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau kita bicara dalam konteks organisasi, maka organisasi itu ada yang disebut dengan amanah khosoh dan ada yang disebut dengan amanah amah. Atau taklif am dan taklif khos. Amanah umum atau taklif am itu adalah kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi itu tanpa melihat posisinya apa. Misalnya kan kita ini punya kewajiban dakwah. Dakwah itu termasuk taklif am, kewajiban umum. Tanpa ada mentaklif kita wajib menjalankan. Nggak usah nunggu ditaklif, nggak usah nunggu diberi apa namanya perintah. Kita harus jalan. Sama seperti kalau kita zakat, kalau kita puasa, kalau kita menjalankan taklif-taklif am yang lain, nggak perlu diingatkan, nggak perlu diperintah, baca Quran dan sebagainya, taklif am itu termasuk ya amanah umum atau mas'uliyah amah, ya nggak perlu diingatkan, nggak perlu ya istilahnya itu seperti dalam konteks yang lain, karena ini menjadi kewajiban. Nah, oleh karena itu, dalam konteks seperti ini, berbeda dengan orang yang mendapatkan taklif yang sifatnya khusus. Ya, menjadi petugas tertentu, atau menjadi tim tertentu, itu taklif khusus. Nah, dalam menjalankan taklif khusus ini, ketika taklif tadi itu macet atau tidak berjalan, sehingga untuk yang pertama kali tadi terpaksa harus di take over, itu berarti cara menyelesaikannya bagaimana? Orang-orang atau mereka yang diberi amanah tadi itu harus kalau bahasa Jawanya itu ditanting. Tanting itu ya ditanya. Karena taklif khusus itu tidak akan diberikan kecuali ridho. Orang itu mau. Orang itu bisa melaksanakan bukan karena paksaan. Baru nanti dia akan berjalan. Nah, pada saat dia menjalankan tadi dengan ditanya dia mau dan sebagainya, kemudian tidak berjalan, tinggal bertanya, Anda masih mau menjalankan ataukah tidak? Anda masih sanggup ataukah tidak? Nah, jadi itu cara, karena ini kaitannya dengan taklif khos. Ketika dia mengatakan, oke, saya masih sanggup, oke, saya masih bisa, oke, saya gini.
mohon maaf kemarin nggak bisa karena begini dan begini. Mungkin ada miss karena tidak memberitahukan dan sebagainya. Itu yang harus diselesaikan. Sehingga kemudian mekanisme tadi berjalan. Ini kaitannya dengan taklif khos. Nah, dengan cara seperti itu maka nanti manajemen administrasi ini akan berjalan. Idarah ini akan berjalan, ya. Jadi istilahnya itu azmatul idarah fi idaratil azmah. Nah, jadi krisis manajemen di dalam memanage krisis, ya kan? Jadi makanya caranya seperti tadi. Yang jadi masalah ketika ada kondisi begitu, terus misalnya kita mengatakan ya kan dia sudah besar, dia sudah tahu, dia sudah ini, terus dibiarkan saja, kayak talk over terus, nah ini masalah. Nah, akhirnya nanti lama-lama bebannya semakin berat, ambruk. Nah, begitu yang ambruk semakin banyak, bukan hanya satu bagian, yang lain pun nanti jadi masalah. Nah, ini yang tadi kita sudah sampaikan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan cara Rasulullah tadi, bagaimana Rasulullah mengutus ya Abu Marsad Al-Ghanawi tadi itu ditanya, gitu, ya ditanya, kemudian dia sanggup menjalankan tadi, lalu kemudian sebagai amanah ya yang dia kerjakan tadi, kemudian dia laporkan kepada Nabi. Ya, amanahnya sudah ditunaikan dengan tuntas dan Nabi memberikan reward yang luar biasa, ya, dalam bentuk tadi bahwa setelah ini kamu tidak ada masalah kalau tidak bisa menjalankan ibadah nawafil, ya, karena amal yang telah dilakukan yang begitu luar biasa. Nah, gitu ya gambarannya. Baik Ustaz. Jadi Masya Allah, luar biasa memang contoh kepemimpinan Rasul yang tadi ya, dalam tema yang kita bahas tadi, mungkin temanya sederhana, berjaga di jalan Allah, tapi kisah ini juga bisa kita simpulkan pentingnya pemimpin dalam menjelaskan taklif khusus ya, spesialisasi peran atau kontribusi rekan-rekan dalam berjihad atau dalam berdakwah dengan penjelasan yang detail, ya, apa yang harus dilakukan di titik bukit dan bagaimana melaksanakannya sampai tuntas, termasuk juga proses bahwa sebuah aktivitas setelah kita amanahkan kepada seseorang, kalau kita memang ditunjuk sebagai pemimpin, melakukan proses evaluasi, ya, plus ditambah juga menyampaikan rewardnya, sehingga ini menjadi ibroh juga buat yang lain betapa tugas itu atau peran kontribusi tersebut itu menjadi sangat penting nilainya, dan menjadi juga penyemangat buat yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya, khususan tadi ya penjelasan detail terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman pemimpin atau wawasan yang bersangkutan sebelumnya sebagai pemimpin. Karena yang tadi berniat tulus, ya belum tentu punya pengalaman, tetapi tadi dengan niat baik dan tulus, akhirnya dia mendapatkan sebuah kemampuan dan mempunyai tambahan peran dan skill di masa yang akan datang. Mungkin itu juga menjadi bagian dari ibroh dari pembahasan kita di poin tersebut. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Jika tidak, mungkin kita bisa lanjutkan untuk membaca. Selanjutnya saya yang langsung membacakan, insya Allah. Menanggung sakit dalam jihad dan perjalanan di jalan Allah. Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun yang mengenai tubuh seorang mukmin kecuali Allah menghapuskan
dosanya karena hal itu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku tidak meminta kepadamu untuk menghilangkan demam panas dari tubuh Ubay bin Ka'ab hingga menghadap kepadamu. Namun, janganlah demam itu sampai menghalanginya dari sholat, puasa, haji, umroh, serta jihad di jalanmu." Setelah itu, demam berkepanjangan diderita Ubay sampai meninggalnya. Namun selama itu ia tetap aktif sholat, berjamaah, puasa, haji, umroh, dan berperang. Kemudian poin berikutnya ya yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah tadkhiyah, aspek pengorbanan. Jadi kalau kita perhatikan di sini bagaimana menanggung sakit di dalam jihad dan perjalanan di jalan Allah itu dimulai dari tadkhiyah ya, bahwa seseorang itu dia harus siap berkorban. Nah pertanyaannya kemudian begini, apa yang membuat seseorang itu sanggup mengorbankan apapun yang dia miliki, hartanya, dirinya, waktunya, termasuk juga nyawanya. Nah, Allah di dalam Al-Quran itu memberikan harga yang menggiurkan kepada kita sebagai tawaran. Allah mengatakan begini, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah itu sesungguhnya sudah membeli minal mu'minin dari orang-orang mukmin, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa mereka memang layak untuk dibayar dengan surga. Itu tawaran Allah. Ya, nah sekarang orang yang mendapatkan tawaran tadi dan dia merespon tawaran itu dengan positif, maka dia akan sanggup mengorbankan dirinya, dia sanggup mengorbankan hartanya, karena dia tahu Allah itu sudah membayar, ya, membayar kontan di depan sebenarnya. Karena kan Allah itu nggak akan mengingkari janji itu. Apa yang Allah katakan pasti benar, pasti dipenuhi. Jadi ketika Allah sudah mengatakan begitu, itu pasti nggak akan mungkin Allah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, itu kata Allah. Maka ketika Allah sudah mengatakan seperti itu, pasti Allah akan penuhi. Nah ini poinnya ya, yang harus kita pahami. Nah oleh karena itu, dalam konteks ini ya, ketika berjihad, ketika berjuang, ketika kemudian kita harus mengorbankan apapun yang kita miliki, itu bayaran yang harus kita bayar. Jadi kalau bahasanya Abu Yazid Muhammad ini, jadi beliau itu pernah suatu ketika dihadang oleh Raja Salman, waktu itu masih menjadi Menteri Pertahanan, beliau masih hidup, Abu Ya waktu itu masih hidup. Jadi dihadang oleh Raja Salman itu karena tidak boleh menghadap raja ya, pada waktu itu. Beliau mengatakan, ya Salman, innal jannata la balash. Surga itu enggak gratis. Ya, jadi surga itu tidak gratis. Masya Allah. Ya. Jadi itu sikap beliau. Nah, dan ini yang kemudian diajarkan pada murid-murid. Jadi kenapa begitu luar biasa? Jadi memang masuk surga itu enggak gratis. Gitu. Masuk surga itu enggak gratis. Kata siapa masuk surga? Nah, disitulah maka tadkhiyah tadi itu penting. Tadkhiyah itu bayaran kita. Ya kan? Suruh mengorbankan waktu untuk dakwah aja nggak mau minta surga. Suruh mengorbankan waktu untuk sholat jamaah nggak mau minta surga. Suruh mengorbankan waktunya untuk melaksanakan sholat saja tidak mau minta surga. Ya kan? Mengorbankan hartanya untuk meninggalkan riba saja nggak mau minta surga. Misalnya. Suruh mengorbankan kedudukannya, ya, karena dia misalnya jelas apa yang dia duduki itu adalah sesuatu yang haram,
nggak mau kok minta surga. Terus mana tadafiyahnya? Nggak ada, ya kan? Nah ini yang disebutkan di sini. Jadi karena itu riwayat ini menarik ya, kaitannya dengan tadafiyah tadi. Dan apa yang menyebabkan orang mukmin atau sahabat dalam hal ini khususnya yang bisa melakukan itu karena tadi mereka mendapatkan bayaran dari Allah SWT. Jadi Ibnu Asyakir meriwayatkan dari Abu Sa'id dari Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang mengenai tubuh seorang mukmin kecuali Allah menghapus dosanya karena itu. Ini kan di dunia itu ditebus oleh Allah ya sebagai kafarat ya. Kemudian dalam raja yang lain Ubay bin Ka'ab berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku tidak meminta kepadamu untuk menghilangkan demam panas dari tubuh Ubay bin Ka'ab hingga menghadap kepadamu. Namun janganlah demam ini sampai menghalanginya dari sholat, puasa, haji, umrah, serta jihad di jalanmu. Setelah itu demam berkepanjangan derita Ubay sampai meninggalnya. Namun selama itu ia tetap aktif sholat, berjamaah, puasa, haji, umrah, dan berperang. Demamnya tidak hilang, tapi jadi beliau itu tidak. Nah ini penting ya, apa namanya mindset itu. Jadi gini, Allah di dalam Al-Quran itu mengatakan kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali kita tidak akan mendapatkan musibah kecuali pasti itu telah ditetapkanlah Allah. Maka sikap orang mukmin itu wajib ridho kepada qada dan qadarnya Allah. Itu dulu. Ya wajib ridho dengan qada dan qadar. Setelah itu ya ketika beliau atau ketika kita menghadapi ujian tadi, minta sama Allah. Jadi demam itu bagian dari qada dan qadarnya Allah. Beliau tidak minta demamnya hilang, tapi yang diminta adalah jangan sampai demam itu menghalangi dari kewajiban. Kan luar biasa. Artinya apa? Beliau itu mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Kebaikan pertama karena ridho dengan kodoknya tadi, yang terus sampai akhir hayat. Kebaikan yang kedua, menjalankan kewajiban yang tidak putus. Meskipun dalam keadaan demam tadi. Kita kan sering kali ya. Misalnya dalam kondisi tertentu, kemudian itu kita jadikan sebagai alasan rukhsah untuk tidak menjalankan sesuatu. Nah ini mindset yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ini salah seorang penulis wahyu, ya, salah seorang penulis wahyu yang masya Allah luar biasa. Jadi salah seorang ulamanya para sahabat. Ridwanullah alaihim. Kita tutup saja. Ya, kita tutup dengan doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah fi ni'amahu wa ikatu mazidah ya rabbana lakal hamdu li jalal wajhikal karim wa bi sultanika Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli ajri wa ajri wa 'alimna minhu wa barakna 'ala ma na'udzubika min syarri kulli ajri wa ajri. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Sampai ketemu lagi ya sahabat-sahabat Zona Hijrah di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Dan juga bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.